warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandal Banjari. Kali ini saya ingin membacakan biografi tentang B.J. Habibie. Presiden ketiga di Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih populer dikenal dengan nama B.J. Habibie. Beliau juga berasal dari alma mater ITB, tepatnya dari lulusan Teknik Mesin. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni tahun 1936. Sebelum menjadi presiden, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Habibie kecil telah menunjukkan kecerdasan dan kecintanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Setelah berkuliah di ITB, beliau melanjutkan pendidikannya di bawah sini. Sudah. Jerman pada tahun 1955. Beliau menghabiskan 10 tahun pendidikan S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie kemudian melanjutkan program doktoralnya setelah menikah dengan Ibu Hasri Ainun pada tahun 1962. Bapak Habibie harus bekerja selama di Jerman untuk membiayai kuliah dan rumah tangganya. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Pada tahun 1965, Bapak Habibie memperoleh gelar dokter ingenieur atau dokter teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Setelah lulus, Bapak Habibie bekerja di Messer, susah dibaca di bawah sini, atau MBB, Hamburg, sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang tahun 1965 sampai 1969. Kemudian menjabat sebagai kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB tahun 1969 sampai 1973. 4 tahun setelah itu, beliau dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Struktur MBB tahun 1978. Dengan begitu, beliau merupakan satu-satunya orang asing yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. Pada tahun 1968, beliau telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi beliau. Di usianya yang 38, Bapak Habibie pulang ke tanah air dan diangkat menjadi penasihat pemerintah atau langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Pada era pemerintahannya sebagai presiden, beliau berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Beberapa undang-undang yang dilahirkan di eranya, yaitu Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perusahaan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Beliau sering mengatakan bahwa kunci kesuksesan seseorang ditentukan oleh sifat yang wajib dimiliki, yaitu rajin, kerja keras, dan hemat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.